Atas kesempatan berikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya kita KKPS wilayah 2 jangan, kalau tidak menjadi siapa lagi bilang bupati saya ngomong naik pihak bersama banyak kerjasama kita sudah bisa kita laksanakan. Bapak Ibu pengawas SMP yang saya hormati, pengurus PGRI Kecamatan Sirenja, yang saya hormati pengurus K3S, pengurus MKKS ataupun pengurus KKG yang di wilayah Gugus yang berada di Kecamatan Sirenja, sekaligus yang sangat saya banggakan adalah Bapak Ibu guru yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu kepala sekolahnya untuk ikut pada kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu tim agen IKM yang dimana sudah di-SK-kan oleh kepala dinas dan dibantu oleh Bapak Ibu guru kita yang sementara ikut dalam pendidikan program guru penggerak atau PGP ya, pendidikan guru penggerak yang sementara ini berjalan untuk Kabupaten Donggala. Ini dari Angkatan 6, gabungan Angkatan 6 dengan Angkatan ke-7 yang kemarin setidaknya itu 55 orang, akan tetapi karena satu dan lain hal satu orang akhirnya berkurang menjadi 54 orang yang sementara mengikuti pendidikan. Jadi Angkatan 67 itu diikutkan untuk di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahap 1, Kabupaten Donggala yang mulai di tahap 1, yaitu angkatan hitungannya mereka adalah angkatan ke-8 yang 54 orang itu Pak, yang terdiri dari Kecamatan Sirenja itu sekitar 5 orang. Kegiatan ini merupakan kewajiban kita dan ini merupakan program dari pemerintah pusat, yaitu Kemendikbudristek, terkait dengan perubahan kurikulum. Dari K13 kita masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Ini masuk dalam standar nasional untuk kurikulum Merdeka ini, yang dimana kemarin yang seyogyanya kepala daerah yang diundang oleh Kementerian Pendidikan, namun karena ada sesuatu dan lain hal dan diwakili oleh Pak Sekdis, Pak Mahmud, yang langsung bertemu dengan Mas Menteri untuk mendapatkan anugerah Merdeka Belajar terkait dengan transformasi digitalisasi. Tahun 2024, Donggala secara keseluruhan sudah mengikuti kurikulum Merdeka, Pak. Jadi ini yang kami undang ini, yang diundang ini adalah seluruh ya, mulai dari TK, SD, dan SMP. Karena ini jujur saja terkait dengan optimalisasi PNM ini sebenarnya di bidang teknis, itu bidang TK,
SD dan SMP. Akan tetapi kami di bidang ketenagaan, ibaratnya kebetulan kami turun ke kecamatan sekaligus dengan ini yang harus kami lakukan. Karena kalau kita masing-masing menunggu bagaimana di bidang SMP, apakah harus sudah dilakukan, bagaimana di SD, itu kan kita saling mengharap namanya. Jadi kita ini sama-sama saling membantu dalam satu kesatuan di dinas pendidikan. Jadi sekali mendayung kami ini datang kemari, jadi ibaratnya 2 pulau terlampaui Pak, 3 pulau terlampaui. Jadi yang pertama kedatangan kami ini akan ada sebentar ini selesai, mungkin setelah saya buka, mungkin setelah itu memang sudah dipersiapkan di gedung sebelah untuk guru-guru yang sudah siap dengan laptopnya dan didampingi oleh Bapak Ibu tim agen IKM ini dan Bapak Ibu yang sementara mengikuti program guru penggerak seperti itu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tetap di sini, ya, tetap di sini. Kita bisa sharing di sini terkait dengan kegiatan yang ada di bidang ketenagaan, banyak di situ. Terkait dengan persoalan IKM ini Bapak Ibu, kita ini sudah berada di episode 24 ya, yang di launching oleh Mas Menteri, yang dimana beberapa episode itu yang selalu dikontrol oleh Kementerian Pendidikan melalui BPMP dan PGP. Setelah itu mereka ke Dinas Pendidikan. Nah, jadi kami yang kontrol langsung lagi ke Satuan Pendidikan. Yang tidak lolos atau tidak sama sekali mendaftar di PSP, maka muncullah IKM, implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan secara mandiri. Nah itu, dan mandiri misalnya yang pertama mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah, dan ada mandiri berbagi. Makanya kalau belum paham, makanya dilakukan ini. Inilah RTL, rencana tindak lanjut miskonsepsi IKM, yang dimana kepada masyarakat atau satuan pendidikan yang belum memahami, itu maksudnya, ya, belum memahami terkait PMM itu. Makanya adalah tim agen IKM itu. Makanya ibaratnya Gomiu, Bapak Ibu, misalnya tidak paham, tidak tahu, jangan bermasa bodoh, jangan vakum, jangan ibaratnya kepada siapa aku bertanya, ya kan? Jadi kita harus dengan adanya kegiatan ini, Bapak Ibu sudah bisa terbuka. Oh sudah, kita tanya Pak ini. Nah, tanggung jawab untuk tim IKM di Kecamatan Sirenja ini ada sama Pak Istijar kalau tidak salah itu. Karena mewakili SDN 21 kemarin di BPMP. Nah itu yang kemarin. Jadi makanya kami harapkan yang tim IKM ini, yang ini harus sudah memiliki komunitas belajar. Berarti dia login ke PMM, sudah masuk pada lulus topik, sudah dia membentuk komunitas belajar yang ada di satuan pendidikannya. Nah, itu harus Bapak Ibu tahu. Bukan sekedar Bapak Ibu kita masuk, tidak. Ada yang kita capai di dalam. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah harus dipahami juga ini supaya disampaikan kepada gurunya. Nah itu, sampaikan kepada gurunya. Jangan cuma aksi nyata, jangan. Ya, harus setelah aksi nyata, kemudian ada proses lagi, kita masuk sampai pembentukan komunitas belajar. Mulai awali dengan komunitas belajar internal. Bentuk dulu di sekolah. Begitu, dibentuk dulu di sekolahnya Bapak Ibu. Misalnya SMP 1. Misalnya di SMP 1 ada komunitas belajarnya misalnya ya. Misalnya komunitas belajar terkait dengan misalnya komunitas belajar SMP 1 Sirenja. Berarti itu internal. Komunitas belajar guru SMP 1 Sirenja. Berarti internal di satuan pendidikannya. Kemudian eksternal ya, dibagi lagi per mata pelajarannya, baru bisa dia keluar lagi ke sana. Misalnya PAI, Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Sirenja,
ada 28 orang. Misalnya, oh sudah, karena di sini mungkin sekitar 4 gugus Pak ya, misalnya SD. Oh sudah, kita bagi saja per gugus, ya kan? PAI gugus 1, nah, ya kan? PAI gugus 1 Kecamatan Sirenja. Nah itu pembagiannya, itu sudah eksternal keluar. Bentuk dulu yang di dalam. Nah, saya lihat ini, ya alhamdulillah ada pengembangan terkait dengan komunitas pelajar dengan cara kami seperti ini dari kemarin yang kami lakukan, mulai diawali di Kecamatan Rio Pakava, ini bertambah akun belajar ini. Jadi harapannya kami untuk di Kecamatan Sirenja ini dengan kegiatan ini, setelah ini sudah muncul lagi aktivitas terkait dengan pembentukan komunitas-komunitas pelajar itu. Karena jujur saja, Kecamatan Sirenja baru 2 komunitas pelajar. SDN 10 Sirenja itu ada. Berarti komunitas pelajar internalnya. Yang kedua, SDN 21 Sirenja. Itu yang baru ada. Yang lain belum ada. Mohon maaf. Nah, jadi tolong maksudnya teman-teman yang sudah, tolong disampaikan, dibahaskan, dibagi itu ilmu itu. Beritahu kepada yang lain supaya untuk pendidikan di Kecamatan Sirenja kita jangan ibaratnya kalah lagi dengan yang lain Pak ya. Nah, jangan lebih besar Pinemani lagi. Nah itu, karena Pinemani mulai juga mereka itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya kami, tolong sama-sama kita perhatian terkait dengan ini. Kemudian untuk SMP, kalau TK sama sekali tidak ada ya, TK untuk IKM. Jadi tolong TK ya, bagaimana caranya untuk masuk di IKM itu. Jujur saja, ini bukan cuma di sini, semua TK itu kalau nggak salah yang PSP dia ada sekitar 10 sekolah sekarang dari yang PSP ya Pak ya, yang sudah bisa terbaca. Dan baru 1 yang bukan PSP, yang IKM baru 1, yaitu TK Negeri Pembina Banawa Selatan. Baru itu yang masuk. Berarti yang lain belum ada. Jadi tolong untuk guru TK, untuk kepala sekolah TK masuk ke IKM. Itu yang mempengaruhi nanti. Jadi koordinasi ya, tolong dikoordinasikan terkait dengan IKN itu, bagaimana caranya untuk mendaftar, ya, untuk masuk, karena di situ Bapak Ibu namanya kita terkontrol semua, ada semua di dalam. Nah, untuk SMP di Kecamatan Sirenja itu, ya mohon maaf, ada 5 SMP Pak ya. Ini yang berdasarkan dari Pak Bu Hasan, dari BPMP, baru 1 sekolah yang masuk IKN. SMP 1 tidak masuk, yang masuk itu cuma SMP 2. Berarti 1, 3, 4, 5 yang belum masuk IKN. Jadi harapannya kami untuk di 2024 masuk semua. Jadi begini nanti Bapak Ibu ya, karena ada yang miskomunikasi juga masalah ini. Bukan berarti Bapak Ibu misalnya masuk di tahun ini, tahun depan tidak masuk lagi, tetap harus mendaftar lagi, begitu. Jangan Bapak Ibu berpikir, oh kami sudah masuk dari 2022 kemarin, tetapi itu kita tetap didaftar lagi di tahun anggaran ini. Itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa kegiatan bimbingan teknis optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk target capaian kita di tahun ini mencapai di 90%, saya nyatakan dibuka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mau mengajar kita, kalau mungkin teman sudah banyak di dinas senjata, boleh kita berbagi, tinggal merubah nama dengan apa namanya gambar-gambar yang kita tampilkan itu. Jadi ini barang yang sudah tidak langka dan tidak asing dari bagi kita. Jadi mungkin Ibu mengingat waktu
Saya persilakan Pak Istijar untuk memaparkan materi ini kepada Bapak. Saya silakan. Terima kasih, Sabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar adanya kita di sini bukan lagi misalnya kertas kosong. Jadi kita ini ibaratnya kertas yang buram, mungkin ada yang perlu ditebal atau ada yang sudah tebal memang kita tidak lagi mengapakannya. Sekarang mungkin dari 25 sekolah ini ada mungkin kendala-kendala yang bisa kami bantu, boleh diajukan. Kalau misalkan tidak selesai, nanti kita tanyakan lagi yang lebih tahu lagi ya, karena di kabupaten masih ada yang lebih pantas lagi untuk kita mintai pendapatnya. Kami di sini berdiri, kami yang tahu semua, seperti yang saya sebutkan tadi. Kami berlima. Jadi temanya hari ini itu kolaborasi pemanfaatan PNM di Kecamatan Serenja. Di sini kita sudah membawa nama komunitas guru yang dibentuk personil, yaitu komunitas Libu Tope Panoto Serenja. Itu nanti akan kita gunakan dalam kegiatan kolaborasi bersama se-Kecamatan Serenja. Dan ini sudah terdaftar di PNM. Jadi yang kita lakukan hari ini, insya Allah kita masuk langsung ke aplikasi PNM. Kita juga membuka fitur-fitur yang ada di dalamnya, mana yang kurang kita mengerti nanti kita kolaborasi. Nah, sampai juga mungkin hari ini kita langsung bikin komunitas. Setiap sekolah kita membentuk komunitas yang langsung kita daftar di PNM itu sendiri. Di sini ada materi yang sudah kami siapkan, namun ini tidak menjadi rujukan yang paten kita lakukan. Kalau sudah kita anggap itu sudah kita pahami, kita lanjut saja. Boleh setuju? Jadi kita tidak terlalu kaku ya. Jadi ini definisi yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait kurikulum merdeka. Jadi guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Itulah harapan Mas Menteri terhadap guru. Nah, bingung mulai dari mana? Nanti materi ini nanti saya sampaikan juga ke grup supaya kita bisa sampaikan ke teman-teman sekolah. Kadang kita memahami kurikulum ini bingung. Mau beralih dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka, kadang kita kayak pindah rumah, mau bawa barang begitu banyak. Padahal itu sebenarnya sudah sama di dalam, tinggal kita prioritas yang mungkin ditonjolkan. Kalau dulunya mungkin kita mengajar tidak main dokumentasi, sekarang dengan aksi nyata ini dengan berbagi praktik baik itu kita ambil dokumentasi. Sehingga apa yang kita bikin itu Bapak Ibu bisa dicontoh, bisa menjadi rujukan. Oh seperti ini, saya nanti modifikasi bisa. Di sini yang kita manfaatkan di PNM. Kita gerak cepat ya, kita langsung praktekkan. Mungkin ada yang tidak terbiasa dengan itu, tolong disampaikan ya. Jadi di digital ini kita guru sudah diberikan banyak kemudahan dengan akun belajar ID, termasuk penggunaan Canva secara gratis menggunakan akun belajar ID. Mungkin ada teman-teman yang sudah terbiasa, boleh kita saling menambahkan tentang itu. Bapak Ibu, untuk aksi nyata, pastikan kita punya web Google Chrome ini sudah terkoneksi dengan tertaut dengan akun belajar ID. Kalau akun belajar ID-nya kita ini sudah berada di situ, berarti kita bisa menggunakan itu untuk berbagai hal yang terkait akun belajar. Di laptop saya ini sudah tersimpan otomatis aplikasi Canva. Boleh dibuka masing-masing punya Google Chrome yang